hal yang paling penting hubungan talent sama manajer itu adalah keterbukaan. Betul. Dari keterbukaan itu muncul trust sebenarnya. Betul. Dari trust itu udah ke profesionalitas semua akan terjadi. Betul. Keterbukaan ini termasuk soal uang ya, guys. Itu penting. Itu paling malah sangat amat ya. penting. Itu paling krusial. Iya. Ketika lu mungkin mendapat keuntungan dari talent lu yang tidak lu buka dengan talent lu, itu harus hati-hati. Kadang-kadang Itu ingat, itu adalah bara api yang akan membakar diri kita. Menurut gue jangan melakukan itu. hati-hati. Bagian uang itu lu bisa edik, lu sedikit nanti numpuk lama-lama dan jadi akhirnya, bukit. Nah, lu habis itu kehilangan pekerjaan lu habis itu. Betul, setuju. Halo teman-teman, balik lagi di program Di Belakang Layar. Hari ini kita di episode ke 129. Mendekati 150 loh. Iya. Ya loh. Bintang 150 itu terjadi di awal 2024. Kita mikirin ya siapa bintang tamunya nanti ya. Bisa Hari ini spesial. kita berdua, seperti biasa setiap bulan ada satu harus episode ada berdua, yang kita berdua. harus ada doang. kita berdua, ya. Kita mau bahas Menarik ya ini topiknya. sebenarnya ada gue sih nggak mau membahas siapa namanya. Intinya ada salah satu, biasanya sebenarnya kejadian ini nggak cuma baru satu kali dua kali lah. Iya. Quote unquote talent yang dipecat sama manajer, cuman agak aneh sih sebenarnya. Bukan dipecat lah ya, lebih ke mereka putus kerjasama ya. Putus kerjasama lah. Tapi biasanya kalau artisnya besar di media suka disebutin artisnya yang dipecat sama manajernya, kurang lebih gitu. Iya, kurang Karena lebih kalau buat gue nggak bisa ada kata artis mencat manajernya, karena artis dan manajer tuh sama besar menurut gue. Betul. Bukan Equal kan? equal, Itu equal. bukan berarti 75-25, 70, 80-20 nggak. Kerjasamanya juga kan bukan atasan bawahan kalau menurut gue Betul. gitu ya. Kita kan partnership ya. Kita sebagai manajer bukan bosnya dia. Betul. Talent juga bukan bosnya dari manajernya. Benar, kita juga equal bukan lah. bawahan artis kita juga kan seperti sama-sama equal lah. Equal lah gitu. Iya. Yang gue mau bahas di sini adalah apa sih yang harus dihindarin supaya tidak terjadi mungkin makanya tidak terjadi pemutusan hubungan seperti kerjasama. itu ya. Betul. Karena hubungan manajer dan artis tuh menurut gue bukan hubungan yang jangka pendek, tapi jangka panjang. Apa sih yang harus lakukan? Nah kalau menurut gue sih gini ya Dip, ini mungkin kita bisa saling berbagi pengalaman ya. Jadi kalau menurut gue sebenarnya kan dari awal itu dulu loh. Maksud gue pertama kali kita bertemu dengan nanti akan menjadi talent kita ya. Ya itu kalau menurut gue tuh harus ada fondasi yang kuat dulu nih Dip, gitu loh. Karena gue percaya kalau fondasi yang kuat itu kedepannya itu akan kokoh, akan bagus gitu loh maksudnya. Nah, walaupun memang untuk membentuk dan untuk menciptakan fondasi yang kuat itu butuh waktu. Ya kan nggak langsung serta merta kan. Misalkan kayak lu sama Ernest, lu butuh waktu kan yang cukup lama sampai akhirnya itu adalah lu sama hubungan lu sama Ernest kan bukan cuma semata-mata sebagai manajer sama artis, tapi kalian adalah partner kerja. Kalian berdua tuh own satu company kan gitu, imaginary gitu loh, di mana posisi kalian itu adalah equal kalau menurut gua ya. Nah, itu kan butuh waktu. Nah, sampai Ernest bisa mengajak lu dan lu juga mau menerima ajakan Ernest lu bikin PH bareng. Itu kan berarti fondasinya udah kuat. Nah, kalau menurut gue ini yang harus, maksudnya teman-teman manajer artis itu kita sama-sama menyadari gitu loh. Maksudnya bahwa kalau kita pengen kerja sama kita sama talent kita itu langgeng, sustain panjang, kita harus bikin fondasi yang kuat dulu gitu loh. Nah, seperti gue, misalkan gue dalam mau appoint mau sign talent baru itu, gue biasanya selalu butuh waktu. Dalam bentuk waktu itu sebenarnya apa? Selain kita mencari chemistry, selain kita menciptakan ataupun kita membangun kepercayaan satu sama lain, adalah bagaimana juga membangun fondasi yang kuat. Nah, kalau sudah itu udah ada fondasi yang kuat itu kita di terpa badai apapun juga itu kita tidak bisa survive, sama-sama bisa survive gitu loh Dip. Nah kalau dari gue sih itu ya. Kalau dari lu gimana? Jadi menurut gue hal yang paling penting hubungan talent sama manajer itu adalah keterbukaan. Betul. Dari keterbukaan itu muncul trust sebenarnya. Betul. Dari trust itu udah ke profesionalitas semua akan terjadi. Betul. Karena sekecil apapun lu ada hal yang lu nggak suka sama talent, lu mending lu sampein. Dan itu diobrolin. Ketika itu lu simpen
dari mulai kecil numpuk jadinya adalah bom jadi kayak waktu. nunggu bom waktu kayak nunggu kapan meletus aja kan kayak gitu ketika kan. lu udah ngomongin talent lu sendiri di belakang sama orang lain itu udah masalah. Nah itu juga satu hal. Ini juga satu hal. Kalau menurut gue nih ya teman-teman sekalian, teman-teman manajer artis, jangan kita ngomongin kekurangan talent kita itu dengan orang lain lah. Itu kalau menurut gue itu jangan. Iya kan? Itu harus kalau menurut gue sih harus kita bisa tahan gitu loh. Nah, gue sangat setuju dengan lo bilang itu. Kalau misalkan sudah ada keterbukaan satu sama lain, kita nggak perlu ngomongin talent kita sama orang lain. Ngomong dua. Betul. Iya kayak sih Dip. Jadi biasanya kalaupun gue tahu bahwa dia punya kekurangan ini, yang perlu gue diskusikan adalah gue sama misalnya gue kan punya tiap talent kita kan punya personal manager. Iya sama kayak gue dengan talent manager gue. Dia biasanya gini nih, kita harus gimana ya supaya dia bisa kita improve. Itu kita harus share sama tim kita untuk sama-sama cari solusi. Misalkan kayak di tim gue juga kan, misalkan salah satu talent manager gue akan biasa ngomong Lung atau Mas Sulung ini kayak gini. Nah karena gue lebih dulu mengenal talent gue, iya kan, gue bisa memberikan masukan ke mereka. Lu kalau sama, misalkan lu sama Vino, treatmentnya seperti ini. Lu sama Dion, treatmentnya seperti ini. Lu sama Asti seperti ini, ya kan? Sama Kinwa seperti ini loh gitu loh. Nah, jadi mereka juga dapat satu bekal juga kan, dapat satu bekal itu untuk nanti mereka untuk nanti berinteraksi lagi dengan talent-talent yang mereka handle gitu loh, Dip, kalau menurut gue ya. Kadang ada beberapa hal yang kita tidak bisa ubah dari talent kita. Karakter kan, misalnya dia tuh introvert. Contoh gini, dia nggak bisa kan kadang gini loh. Kalau kita ketemu klien, tidak semua talent itu semudah itu ngobrol kan. Sementara kadang kita perlu kan, ngobrol supaya kita bisa dapat job. Tapi kita nggak bisa paksain itu. Setuju. That's why kadang-kadang gue suka ngobrol sama talent manager ya gitu. Dia tuh tipenya gini. Jadi kalau kayak gini mending kita bantu untuk gini. Nggak bisa kita ngelepas dia. Jadi itu mungkin ada kadang kekurangan dia yang harus kita improve atau kita bantu. Betul. Jangan kita lepas aja malah jadi awkward kan. Iya, jangan. Dan mereka malah ngerasa kayak gak dijagain sama kita seperti betul. itu. Ya, tujuannya kita kan untuk membentengi dia dari hal-hal yang nggak bahaya terjadi. Ya udah kita yang gawangin lah ibaratnya kurang lebih. Contoh misalnya pernah lah terjadi di gue misalnya, dia bisa terlambat nih datang karena gimana cara ngejagainnya? Berarti kita nyiapin transportasinya gini. Iya, supaya betul. Kita siapin aja daripada impactnya kan ke kita juga betul. gitu. Karena kan bagaimanapun juga kalau ada sesuatu hal nih ya yang nggak diinginkan kurang lebih terjadi, ya disalahin pasti manajernya. Lu nggak bisa ngejagain talent lu. Bukan talentnya dulu, manajernya dulu dia salahin kayak seperti itu. Jadi ya maksud gue sekali lagi itu ya, sebagai manajer kita memang harus punya sensitivitas kalau menurut gue ya, sama kepekaan gitu itu untuk mengantisipasi nih. Termasuk sebenarnya adalah kerjasama itu yang tadi kita bilang itu loh, manajer memecat talent atau talentnya itu memecat kurang lebih kan bisa dari kedua belah pihak. Nah kalau misalkan kita bisa mengantisipasi hal seperti itu, harusnya hal-hal seperti itu nggak akan kejadian sih kalau menurut gue sih. Karena biasanya ketika kerjasama itu terjadi, yang di awal diobrolin adalah lu tuh apa yang lu harapin dari gue dan apa yang gue harapin dari lu. Ekspektasi kan? Ekspektasi. Kadang-kadang kalau ekspektasinya nggak dibahas, ketika terjadinya kok nggak sesuai harapan, jadi kita harus ngobrol lagi. Yakin nggak nih, lu udah pernah belum ngobrolin ini? Lu jangan berekspektasi sama sesuatu yang belum pernah lu obrolin. Balik lagi dengan apakah terbukaan yang tadi lu ngomong itu gitu loh. Jadi kan jadi enak. Kalau menurut gue ya, gue dari awal juga kalau gue akan mau kerja sama dengan talent yang akan yang kira-kira kita lihat ada potensi kerja sama kita. Gue dari awal selalu ngomong bahwa adalah don't expect too high juga atau don't expect too much juga. Jadi mendingan kita realistis aja nih. Gue selalu ngomong, gue itu kurang lebih gue akan bisa segini nih. Lu bisa nggak menerima kondisi dan situasi gue seperti ini? Lu bisa nggak menerima kondisi dan situasi di manajemen, misalnya di Avatar lama-lama seperti ini? Lu kalau bisa, kita lanjut. Kalaupun lu nggak bisa, nggak apa-apa. Kan lebih enak gitu kan, di menurut gue sih gitu loh. Nah, dan kemudian juga kita dalam memandang talent juga yang nanti akan kerja sama kita juga seperti itu. Kita lihat dia, seperti ini. Kita ngerasa potensi dia masih bisa kita naikin lagi, bisa kita tarik lagi. Tapi kan kita juga harus realistis juga. Yang seperti lu bilang itu, masing-masing orang punya karakter masing-masing gitu loh. Nah, sejauh mana kita punya kepercayaan gitu loh, kita punya keyakinan sama ini orang nih gitu loh. Talent ini seperti apa potensi yang bisa kita
yang bisa kita kembangin seperti itu gitu loh. Satu hal yang penting juga sebenarnya adalah jangan pernah lupa mengucapkan minta maaf kalau lo emang udah salah. Harus kayak gitu. Gue selalu kayak gitu. Karena kadang-kadang ada satu kesalahan yang lu berusaha tutupin jadinya nanti malah menumpuk juga. Iya, gitu. Gara-gara ego kita. Gua ke tim gue juga. Kalau memang gue salah, gue minta maaf. Iya kan? Kalau memang salah di gue ya gitu loh. Ya udah, gak ada salahnya kok memang kita. Maksudnya ya, iya semua orang bisa bikin salah kok gitu loh. Dan mengucapkan terima kasih dan kasih apresiasi ketika dia sudah memberikan hal yang terbaik buat lu. Itu harus. Nah gitu. itu kelihatannya kecil ya. Kelihatan itu kok kayaknya ala apaan sih? Tapi itu matters loh. Iya. Kadang-kadang orang nggak bahkan mengucapkan terima kasih tuh nggak ada harus berupa barang dan lain-lain loh. Kalimat aja udah buat WhatsApp aja kan, mereka juga udah seneng sebenarnya. Karena gitu mereka merasa diapresiasi kan sama kita. Betul, setuju. Nah kita juga kalau orang memberikan apresiasi ke kita juga kita senang kok Dip. Iya kan? Seperti itu. Mengasih kejutan-kejutan kecil buat mereka penting. Ya gitu penting buat penting. Dia gitu. Iya benar. Itu lebih ke hubungan personal juga kan. Karena hubungan kita sama talent tuh it's not just a profesionalitas. At the end menurut gue ya, at the end itu adalah hubungan personal itu ya. Itu malah jadi fondasi. Ya, jadi fondasi sebuah hubungan itu akan langgeng dan akan kokoh menurut gue. Gitu. Gue bahkan yang selalu gue lakukan adalah seluruh ulang tahun talent gue bahkan termasuk kru gue tuh pasti ada gue punya reminder karena selalu berusaha gue jadi yang pertama bahkan sebelum pasangan yang ngucapin gue duluan yang ngucapin. Dan karena gue punya keterbatasan dalam mengingat ulang tahun orang-orang, walaupun gue udah tulis, kadang-kadang ada reminder, gue ngasih PR ke admin gue. Pokoknya lo ingetin gue ya, pokoknya 2 hari sebelum siapapun yang ulang tahun semua tim gue lo harus kasih tahu gue. Kayak gitu. Jadi untuk menghindari aja kayak gitu. Iya, karena kadang-kadang suka lupa kita. Gitu kadang-kadang pas reminder muncul kita udah tidur. Nah makanya kayak gitu loh. Tahu-tahunya udah lewat kayak gitu kan. Tahu-tahunya bahaya. Itu sih gue antisipasinya dengan cara kayak gitu. Jadi hal terpenting dari diskusi kita sih adalah sebenarnya sama, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan antara pemutusan hubungan antara talent dan manajer adalah keterbukaan. Betul, jangan kita anggap remeh deh pokoknya. Dia mengerti. Enggak semua orang itu punya energi untuk selalu mengerti orang lain. Kamu gue. Ya kan, nah makanya kalau kita menyadari hal seperti itu, kita jadi lebih aware, kita jadi lebih waspada gitu loh, Dip, gitu loh maksud gue. Keterbukaan ini termasuk soal uang ya, guys. Itu penting, itu malah sangat amat penting, Itu paling krusial. Ketika lu mungkin mendapat keuntungan dari talent lu yang tidak lu buka dengan talent lu itu harus hati-hati. Kadang-kadang itu ingat itu adalah bara api yang akan membakar diri kita. Menurut gue, jangan melakukan itu. Kadang-kadang tuh kita suka ada misalnya event organizer. Ini oknum lah ya, nggak semua ya. Guys, lu boleh nggak minta harga turun nanti kekurangannya gue bagi 2 deh sama lu misalnya gitu. Buat gue enggak. Ketika kita udah dia ngasih diskon ya diskonnya itu kita share ke manajer ke talent kita. Berarti harganya di segini. Betul. Bukan berarti ada keuntungan selisihnya buat lu pribadi loh. Maksud gue kan kadang-kadang kalau kita off air apa segala macam kadang-kadang diminta cashback. Iya. Cashback itu aja nih Dip, dari manajemen nih, transfer ke orang yang bersangkutan ya. Itu bukti transfernya gue kirim ke talent gue. Betul. Dia harus tahu. Betul. Itu cashback gak masuk di gue. Setuju. Gitu loh maksud gue. Jadi itu yang gue lakukan. Cashback itu bukan juga misalnya contoh dia suka kan ada nih yang bilang udah dapat potongan dong, boleh nggak dipotong 3 juta deh, sisanya dibagi 2 aja antara gue nggak mau melakukan itu. Daripada dibagi 2 itu menjadi masukin jadi fee-nya talent aja. Gue masukin via talent. Iyalah. Atau gue masukin karena kan masing-masing kan kalau di gue kan masing-masing talent kan punya rekening kerjaannya. Gue masukin ke rekening mereka itu jadi operasional mereka. Betul, sama. Jadi operasional. Gak bisa, jadi jangan pernah lu bahasa sekali-sekali kecil-kecil doang. Kecil-kecil itu bagian gue kok, yang penting gak merugikan mereka kan, fee-nya mereka talent kita udah setuju. Gak boleh. Hati-hati. Bagian uang itu lu bisa edik lu sedikit nanti numpuk lama-lama jadi bukit. Nah, lu habis itu kehilangan pekerjaan lu habis itu. Betul, setuju. Jadi teman-teman, diskusi kita hari ini yang harus kita baris bawahi adalah hubungan talent sama manajer. Yang penting adalah keterbukaan dari segala hal. Dalam segala hal. Dan juga hubungan lo sama talent sama manajer bukan cuma profesional tapi juga personal. Jadi itu nggak bisa dihindari sih. Nggak bisa lo hindari. Jadi jangan menganggap bahwa manajer, dan ingat tadi yang pertama kita ucapin antara talent dan manajer adalah equal. Bukan salah satunya adalah lebih tinggi. Iya.
Jadi semoga hubungan kalian selalu baik-baik aja, langgeng, supaya kerjasamanya juga panjang. Dan rezekinya juga akan selalu lancar mengalir buat kedua-duanya, dua belah pihak, seperti itu. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyaksikan di episode ke-129. Terima kasih juga buat seluruh kru yang bertugas. Kita ketemu lagi di episode ke-130. Terima kasih teman-teman.